Hey, do you mind not shining that light on? Hai teman-teman, dimanapun saja kalian berada, selamat datang kembali di channel Kevin Bird. Gimana nih puasa kalian hari ini teman-teman? Pastinya harus tetap semangat ya. Apalagi sebelum berbuka puasa, kalian akan saya temani dengan alur cerita sebuah film dengan genre horror thriller kesukaan kalian. Apalagi kalau bukan yang bertema psikopat gitu ya. Nah, film ini sebenarnya sudah lama banget di request oleh salah satu teman kita di kolom komentar yang bernama BPU Ukulele. Nah, jadi dia minta untuk membahas sebuah film psikopat dengan set hutan yang terdapat di dalamnya. Oke, langsung saja saya spoiler sedikit di awal video, di mana film ini menceritakan 4 orang remaja yang mencoba melakukan penelitian di sebuah hutan terlarang di Tasmania, Australia. Namun siapa sangka mereka tak mengetahui bahwa sebagian penduduk setempat menganut tradisi kanibalisme yang sangat mengerikan. Hingga para remaja tersebut satu persatu diteror dan dibunuh di tengah hutan itu tanpa ada pertolongan. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mending langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Pada awal film, kita akan dibawa di masa era tahun 1820, di mana saat itu sekelompok imigran dari bangsa Irlandia mendiami dan menetap di Tasmania, Australia. Namun penduduk setempat menjajah, menyiksa hingga memenjarakan mereka. Namun bukan karena suatu alasan yang tak jelas. Kelompok dari Irlandia tersebut melakukan kegiatan kanibalisme pada penduduk pribumi. Hingga suatu ketika, seorang pria tahanan Irlandia mencoba melarikan diri dari penjara. Para prajurit bahkan anjing pemburu dikerahkan untuk mengejar dan menangkap pria yang tengah berlari tersebut. Namun keanehan terjadi, di mana anjing-anjing pemburu yang mereka lepaskan satu persatu mati dengan sangat mengerikan. Pria tersebut terus berlari semakin jauh memasuki hutan, hingga langkahnya tiba-tiba terhenti ketika di depannya terbentang jurang yang sangat dalam, bagaikan kolam neraka tempat eksekusi para pendosa. Alexander Pierce, atau disebut sebagai The Payment, tak dapat lagi melanjutkan langkahnya. Ia hanya bisa membalikkan badan ketika seorang prajurit menodongkan senjata tepat ke kepalanya. Namun ketika prajurit itu mencoba menarik pelatuk senjatanya, inilah yang terjadi. You Irish shit! Steady! Up! 100 tahun semenjak kejadian mengerikan itu, sepasang kekasih berkebangsaan Inggris, yaitu seorang jurnalis bernama Matt dan pacarnya Nina, melakukan perjalanan menuju Australia untuk tujuan penelitian, di mana salah satu spesies kuno yaitu harimau Tasmania yang kabarnya masih hidup saat ini menjadi alasan mereka mengunjungi salah satu hutan paling terisolasi di dunia tersebut. Setibanya mereka di sana, ternyata mereka tak sendiri. Matt mengajak seorang sahabatnya bernama Jack dan juga pacar Jack bernama Rebecca. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan. Mobil yang mereka kendarai berjalan secara perlahan menyusuri jalanan aspal yang terlihat seakan-akan terbelah oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi di kanan kirinya. Di dalam mobil, Nina bercerita tentang mendiang adik perempuannya yang diberitakan tewas 5 tahun yang lalu karena tenggelam di sungai Payment, yaitu sungai pembatas antara daratan dan hutan Tasmania. Namun sampai saat ini jasadnya masih belum juga ditemukan. Waktu pun terus berlalu, tanpa terasa mereka tiba di sungai Payment. Namun hutan yang mereka tuju berada di seberang sungai tersebut. Untuk itu, mereka harus menumpang sebuah kapal feri untuk mengantarkan mereka ke sana. Sambil menunggu kapal datang menjemput, Rebecca mengambil kesempatan untuk buang air kecil. Ia berjalan perlahan-lahan melewati semak-semak dan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Namun entah kenapa, Rebecca seketika merasakan suasana di dalam hutan kian lama semakin mencekam. Entah karena rasa takut atau memang ada seseorang yang kini sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Rasa takut yang kian menyerang membuatnya segera buru-buru meninggalkan tempat itu. Tanpa ia sadari, tak jauh dari tempat ia berjalan, terlihat sebuah makam tua yang sudah tak terawat, yang menambah suasana semakin aneh dan menakutkan. Keanehan juga dirasakan oleh Matt dan Jack saat mereka melihat air sungai terlihat berwarna merah seperti darah. Ketika mereka sudah berada di atas kapal, si pemilik kapal terlihat kurang bersahabat pada mereka dengan memperlihatkan tatapan-tatapan aneh dan misterius. Keanehan kembali berlanjut di mana seorang anak kecil perempuan
yang ternyata anak dari pemilik kapal tersebut, mengucapkan kalimat-kalimat yang sedikit aneh sambil memainkan batu-batu kecil yang ada di tangannya. Namun jika kita perhatikan dengan baik, benda yang menyerupai batu tersebut lebih terlihat seperti gigi manusia. Dan kalimat yang terucap dari mulut anak tersebut juga terdengar seperti bacaan sebuah mantra. Matt yang penasaran sedikit memaksakan diri untuk bertanya pada anak itu apa arti dari kalimat tersebut. Namun bukannya mendapatkan jawaban, tangan Matt malah digigit oleh anak itu. Setelah turun dari kapal, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil. Dan singkat cerita tibalah mereka di sebuah desa. Di seberang desa tersebut terdapat sebuah hutan yang konon katanya terdapat jejak harimau Tasmania yang sering diberitakan. Mereka mencoba beristirahat sejenak dengan menginap di desa tersebut sebelum melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Namun ketika mereka memasuki sebuah bar, mereka kembali disambut dengan tatapan-tatapan aneh yang kurang menyenangkan dari segelintir orang-orang yang berada di dalam bar tersebut. Hingga seorang pria tua menyambut mereka dengan memperkenalkan diri pada Matt. Kemudian memperlihatkan beberapa benda-benda aneh, salah satunya adalah rantai pasung yang tergantung di atas langit-langit ruangan. Pria itu mengatakan bahwa itu adalah peninggalan kakek buyutnya. Tak terasa malam pun tiba. Nina dan Rebecca sudah lebih dulu memasuki penginapan, sementara Matt dan Jack bergegas ke mobil untuk mengambil barang-barang bawaan mereka. Namun betapa kagetnya Jack ketika yang melihat mobilnya telah tergores dengan sangat parah. Kemarahannya semakin bertambah ketika ia kembali melihat barang-barang bawaan mereka yang berada di belakang mobil seperti telah dibongkar oleh seseorang yang tak tahu siapa pelakunya. Untung saja kemarahannya segera diredam oleh Matt dan kemudian mereka masuk ke dalam penginapan untuk beristirahat. Di dalam kamar hotel, Nina menunjukkan kepada Matt sebuah koran yang memuat berita tentang seseorang bernama Alexander Payman yang pernah melarikan diri dari penjara sebagai tersangka praktek kanibalisme yang ia lakukan di lokasi hutan Tasmania, yang tak lain dan tak bukan adalah hutan yang nantinya akan mereka datangi untuk mencari jejak keberadaan harimau Tasmania. Sampai saat ini Alexander Payman belum juga ditemukan. Walaupun demikian, Matt hanya menganggap hal itu adalah sebuah mitos belaka yang tak bisa begitu saja ia percaya. Ia malah tertawa dan lebih fokus merayu-rayu Nina untuk mendapatkan sebuah donat legit rasa coklat yang tak kunjung ia dapatkan. Keesokan paginya mereka memulai perjalanan mereka menuju ke hutan Tasmania. Mereka menyewa sebuah perahu bot untuk melintasi sungai Tasmania menuju hutan. Namun beberapa saat sebelum mereka berangkat, Nina berpamitan untuk mengambil kameranya yang ketinggalan di dalam mobil. Ketika ia sudah berada di mobil dan mengambil kameranya, ia melihat anak kecil perempuan sedang memperhatikan sesuatu dengan gerak-gerik mencurigakan. Anak itu adalah anak si pemilik kapal feri yang mengantarkan mereka beberapa saat yang lalu. Nina yang penasaran mendekati anak tersebut, dan ternyata yang sedang diperhatikan anak itu adalah sebuah aktivitas yang tak lazim dilakukan oleh seorang wanita tua, memotong dan merobek-robek seekor anjing dengan sebuah kapak, di mana wajah dan tangannya dipenuhi dengan percikan darah dari anjing tersebut. Melihat hal yang menjijikan itu membuat Nina tak tahan dan meninggalkan tempat tersebut. Gadis kecil yang ternyata bernama Katie mengikuti Nina dari belakang. Nina marah dan menyuruh anak tersebut untuk tidak mengikutinya. Setelah Nina dan rombongannya berlalu, ayah dan ibunya Katie memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan aneh dan penuh misteri. Bahkan di dalam perjalanan, mereka pun tak menyadari dan tak menaruh curiga, di mana ada seorang pria misterius memperhatikan mereka dari kejauhan. Perahu mereka terus berjalan menyusuri hulu sungai, hingga mereka pun berhenti setelah mendapat lokasi yang tepat untuk memasuki hutan. Dengan sangat kegirangan, Jack pun turun dan mengeluarkan senjata crossbow yang ternyata ia bawa secara sembunyi-sembunyi. Hal itu membuat Nina sedikit gusar. Ia menegur Jack untuk tidak berburu di dalam hutan, karena tujuan mereka adalah menemukan jejak harimau. Namun Jack tak peduli. Akhirnya, tanpa mempersoalkan hal tersebut, mereka pun terus berjalan memasuki hutan hingga menemukan sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Namun Rebecca yang melihat gua itu sedikit menyeramkan, memilih untuk tidak masuk ke dalam. Sendirian di luar gua membuat Rebecca merasakan suasana hutan semakin mencekam. Bulu kuduknya merinding seketika, yang pada akhirnya ia pun menyusul masuk ke dalam. Tanpa terasa siang berganti malam. Seharian menelusuri hutan membuat mereka semua tertidur dengan nyenyaknya. Namun tidak dengan Nina. Ia terus saja memikirkan dan membayangkan saudari perempuannya yang telah hilang, yang mungkin saja telah diperkosa dan dibunuh di hutan ini. Hingga semakin lama, ia pun mulai tertidur. Namun samar-samar ia terbangun dan terjaga seketika, di mana ia mendengar suara langkah kaki dari luar goa menginjak ranting patah dan rumput kering di luar sana. Penasaran dengan suara itu, ia pun membangunkan Matt untuk melihat siapa gerangan yang berada di luar sana.
Ketika Matt sudah berada di mulut goa, ia pun memanggil Nina untuk melihat apa yang ia lihat. Sekelebat sosok spesies kuno yang mereka cari ternyata benar adanya. Harimau Tasmania berjalan menyusuri rumput-rumput tinggi tak jauh dari goa tersebut. Nina yang hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat, kemudian mengambil kameranya dan membangunkan Jack dan Rebecca yang masih tertidur. Pada akhirnya mereka pun semua keluar untuk mencari sosok harimau tersebut. Namun entah kenapa, Rebecca seperti mendengar suara bisikan gaib dari penjuru hutan yang membuatnya berjalan semakin jauh dari posisi teman-temannya berada. Ia kemudian mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka aplikasi kamera, dan tiba-tiba seorang gadis kecil tertangkap kamera tepat berada di depannya. Ternyata itu adalah Katie. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa berjalan-jalan di dalam hutan sendirian? Rebecca pun bertanya pada Katie apa yang ia lakukan di tengah hutan sendirian. Namun anehnya Katie tak menjawab. Ia hanya diam dan menatap Rebecca dengan tatapan-tatapan kosong. Pada akhirnya Rebecca berencana membawa Katie ikut bersamanya. Namun baru saja ia melakukan itu, sebuah cahaya lampu menyinari wajahnya. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Hey, do you mind not shining that light? Saat itu juga Rebecca tewas dengan mengenaskan. Bagian mulut, kaki dan juga tangannya dimakan oleh sosok tersebut, di mana kejadian mengerikan itu disaksikan oleh mata telanjang Katie yang terlihat seakan-akan sudah biasa melihat hal itu. Sementara itu Jack, Matt dan Nina akhirnya tersadar dengan ketidakberadaan Rebecca bersama mereka. Mereka terus memanggil nama Rebecca secara bergantian, hingga sorotan cahaya lampu senter yang dipegang oleh Jack menyorot ke arah celana panjang yang digunakan oleh Nina. Terlihat noda darah mengotori celana Nina. Tak tahu dengan apa yang terjadi, membuat Nina menangis histeris ketakutan. Keadaan tersebut membuat mereka semua panik. Jack yang mulai khawatir dengan pacarnya, tanpa menunggu aba-aba dari teman-temannya, ia terus berjalan dengan cepat menyusuri rumput tinggi untuk mencari Rebecca. Matt dan Nina yang sudah ditinggal jauh oleh Jack akhirnya memilih masuk ke dalam gua. Di dalam sana, Matt mencoba menenangkan Nina yang masih saja menangis karena ketakutan. Hingga tanpa mereka sadari, tiba-tiba Katie kembali muncul entah datang dari mana, yang membuat mereka berdua kaget setengah mati. Katie kemudian melangkah mengambil foto yang terjatuh dari genggaman Nina. Setelah Katie melihat foto tersebut, ia kemudian mengatakan bahwa wanita yang berada dalam foto itu adalah Mama. Mama yang dimaksud Katie adalah saudari Nina yang hilang. Masih penuh dengan tanda tanya, Matt kemudian mencoba menepuk pundak Katie untuk bertanya. Namun mereka kembali dikejutkan dengan munculnya pria tua bernama Rowan dan si pemilik kapal yang bernama Liam. Rowan membawa Katie untuk pulang, sementara Liam membimbing Matt dan Nina untuk mencari keberadaan Jack dan Rebecca. Kini suasana malam berganti pagi. Jack dan Rebecca tak juga ditemukan. Sambil berjalan, Liam mengatakan kepada Matt dan Nina agar sebaiknya mereka pulang dan tidak melanjutkan penelitian. Mungkin saja teman-teman mereka kini sudah tewas entah di mana. Setiap tahunnya, selalu saja ada turis yang hilang di hutan ini. Liam juga menceritakan bahwa dulu ada seorang wanita yang diperkosa hingga mengandung seorang anak perempuan yaitu Katie. Setelah Katie lahir, wanita tersebut pun dibunuh dan disantap oleh para warga desa setempat yang ternyata menganut psikopat kanibalisme yang dipercaya dapat memberikan umur panjang pada mereka. Misteri hilangnya saudari perempuan Nina kini terpecahkan. Pantas saja Katie memanggil Mama saat melihat foto Nina bersama saudari perempuannya. Katie adalah anak kanibal yang meneruskan darah dari ayahnya bernama Paimon yang kini masih hidup berkeliaran di dalam hutan memangsa siapapun yang masuk ke dalamnya. Nina yang masih saja syok mendengar hal itu, kemudian menyuruh Liam untuk membantu mereka mencari teman-temannya. Namun dia menolak dan kembali menyuruh mereka untuk pulang. Akan tetapi, Nina dan Matt bersikeras untuk tidak pulang sebelum menemukan Jack dan Rebecca. Akhirnya di depan sebuah terowongan mereka pun berpisah. Matt dan Nina terus masuk ke dalam dan berhasil keluar dari terowongan. Akan tetapi Liam yang masih berada di belakang mereka terlihat mulai khawatir. Liam dan istrinya yang pada awal film terlihat sangat misterius dan menakutkan, ternyata salah satu keluarga yang menolak kegiatan kanibalisme tersebut. Walaupun sebenarnya mereka juga terlahir dari keturunan Paimon. Liam pun akhirnya menyusul masuk ke dalam dan ia pun berhenti di mulut terowongan. Liam tahu bahwa Alexander Paimon kini bersembunyi dan siap memangsa Matt dan teman-temannya yang mencoba mengingatkan Paimon agar menyudahi terornya. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Listen, we don't have to do this. You hear me? Rowan?
Matt dan Nina yang awalnya berniat mencari keberadaan Jack dan Rebecca akhirnya menyerah dan berencana untuk pulang. Mereka berdua kembali melewati terowongan. Namun betapa kagetnya mereka karena tak jauh dari mulut terowongan tersebut terlihat darah berceceran di tanah tercampur dengan air hujan. Matt mencoba memeriksa apa yang terjadi. Shit! Sementara di tempat lain, Jack terus berjalan mencari keberadaan kekasihnya. Seketika itu juga, ia dikagetkan dengan suara yang memanggilnya dari belakang. Jack yang kaget dengan refleks melepaskan tembakan crossbow yang ia pegang, hingga seorang pria tua terhempas ke pohon dengan kondisi mengerikan tertancap panah menembus pipinya. Teriakan pria tersebut membawa Matt dan Nina menemukan asal suara teriakan. Mereka mendapati Jack dan Rowan atau pria tua yang kini sedang mengerang kesakitan. Matt mencoba melepaskan panah tersebut yang tertancap pada pipi Rowan. I can't do it. Do it! Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mencari keberadaan Rebecca. Rowan ikut bersama mereka selama perjalanan hingga mereka berhenti dan menemukan sebuah rumah yang terlihat tak berpenghuni. Jack dan Matt berniat masuk ke dalam, sementara Nina dan Rowan disuruh untuk menunggu di luar. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka melihat sesuatu yang aneh dan menjijikkan di dalam sana. Terlihat daging yang tampak masih segar bersama dengan tulang belulang yang berukuran besar ditempatkan dalam sebuah wadah. Mereka mulai mencium bau amis yang semakin menyengat, dan ketika mereka berada di belakang rumah tersebut, Jack merasakan tetesan darah terjatuh dari atas membasahi hidungnya. Jack melihat ke atas dan betapa kaget dan histerisnya ia ketika melihat seorang wanita yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan tergantung pada kait daging. Jack berteriak sangat panik ketika ia tahu bahwa wanita tersebut adalah Rebecca. Hingga tanpa ia sadari, ia menginjak perangkap binatang yang membuatnya terjatuh dan tewas seketika. Nina yang mendengar teriakan tersebut kemudian berlari menuju suara teriakan. Nina dan Matt histeris dan menangis jadi-jadinya, mengekspresikan ketakutan mereka yang sangat luar biasa. Saat itu juga mereka melihat Rowan sudah tak ada di sana. Akhirnya Matt menyuruh Nina untuk menunggu di tempat, sementara dirinya mencoba mencari bantuan. Setelah Matt sudah berlalu, tinggallah Nina sendirian. Dalam keadaan lemah, samar-samar ia melihat seseorang memasuki rumah tersebut. Karena penasaran, Nina pun masuk ke dalam. Ketika ia sudah berada di dalam sana, ia melihat Rowan berdiri membelakanginya dan tiba-tiba What did you hope to find? You tourists have no tradition. Nina terus berlari dan berlari tak tentu arah memasuki hutan dan terowongan. Sementara itu Matt sempat mendengar teriakan Nina. Dengan terpaksa, ia pun turun dari mesin traktor yang berusaha ia hidupkan. Namun ketika ia sudah berada di depan rumah tersebut, ia tak melihat siapapun di sana. Dengan tetap waspada, ia mengambil sebuah kapak dan berjalan perlahan-lahan memasuki rumah tersebut. Di dalam sana ia menemukan sebuah gudang bawah tanah. Dengan sebuah korek api untuk penerangan, ia masuk ke dalam dan kembali menemukan keanehan yang sangat mengerikan di bawah sana. Bagaimana tidak, terlihat tulang belulang dan tengkorak berceceran di bawah lantai. Sambil meredam rasa takutnya, Jack mencoba memanggil-manggil Nina. Sementara itu Nina di luar sana terus berlari, hingga ia melewati sebuah rel kereta api yang terbengkalai. Namun sayang ia terjatuh, hingga membuat kakinya terluka parah. Ia memaksakan untuk berdiri. Dengan terpincang-pincang, ia mencoba berjalan melewati sebuah jembatan dan secara kebetulan Matt berada di bawahnya. Ruang bawah tanah tersebut terputus dengan jurang yang mengerikan yang berada di bawahnya. Matt yang mendengar suara tangisan Nina di atas sana mencoba memanggil Nina, namun sayang Nina tak mendengarnya. Saat itu juga Rowan muncul dari sisi sebelah jembatan bersama dengan Alexander Payman yang sudah tua berumur ratusan tahun. Terjebak dengan situasi tersebut membuat Nina akhirnya berbuat nekat dengan terjun melompat dari jembatan. Payman mencoba melihat ke bawah sana, namun tiba-tiba seorang wanita menikamnya dari belakang
hingga membuat sang kakek buyut psikopat kanibal tersebut tewas mengenaskan setimpal dengan apa yang ia perbuat. Wanita yang menikamnya tersebut adalah istri Liam yang menolak tradisi kanibal tersebut. Namun sayang wanita itu harus tewas dengan membunuh dirinya sendiri setelah melampiaskan dendam atas kematian suaminya. Suasana kini berganti malam. Polisi tiba di hotel akan tetapi tak menemukan tanda-tanda adanya orang yang hilang. Akhirnya polisi pun pergi dengan bodohnya. Di sana ada Rowan. Matt yang tidak tahu bahwa Rowan adalah salah satu pembunuh kejam tersebut kemudian pulang setelah disuruh oleh Rowan. Dengan bersedih atas kematian pacar dan teman-temannya, ia masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Tetapi tiba-tiba, dalam keadaan setengah sadar, Matt terduduk di sebuah ruangan. Ia tak dapat menggerakkan tubuh dan tangannya. Hanya matanya yang ia gerakkan menelusuri seisi ruangan, di mana saat ini ia sedang disekap di sebuah gudang alat-alat pertanian milik penduduk setempat. Ia terlihat lumpuh terikat di sebuah kursi. Tak lama setelah itu Rowan pun masuk dan membuka sebuah pintu di sebelah ruangan Matt berada. Dan ternyata Nina masih hidup dan terikat di atas meja dan nantinya akan diperkosa oleh penduduk desa dengan tujuan pembiakan keturunan. Sementara itu Matt melihat Katie, yang tak lain adalah keponakan Nina sendiri. Katie mendekati Matt dan melepaskan gigi palsu yang ia gunakan. Dan ketika gigi palsu itu terlepas, terlihat gigi asli yang sangat tajam bersiap-siap untuk mencabik-cabik Matt dan kemudian memakannya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang terus menanti-nanti alur cerita film dari channel Kevin Bird. Saya pamit dan bye.